Di Indonesia sendiri sebenarnya masyarakat Indonesia ini dari perkembangan tren zamannya sebenarnya untuk jewelry khususnya mungkin based on berlian seperti apa sih yang dialami begitu perkembangannya? Kalau dulu mungkin orang berpikir berlian itu mahal sekali, benar Betul. nggak? Tapi sebenarnya sekarang tuh dengan desain-desain dan teknologi yang sudah ada, kita bisa membuat desain-desain yang masih affordable dengan bahan yang tetap berbasis emas dan berlian gitu. Jadi harganya itu masih sangat terjangkau. Dan dari bank pun juga dengan fasilitas digital, itu juga banyak fasilitas yang memudahkan untuk customer juga berbelanja seperti cicilan 0%, terus fasilitas digital yang platform seperti marketplace itu juga memberikan banyak fasilitas-fasilitas untuk pelanggan sehingga mereka bisa membeli perhiasan dan bisa dicicil gitu loh, tidak seperti zaman dulu. Jadi sebenarnya berlian itu nggak melulu mahal, tapi kita bisa pakai setiap hari. Ini seperti kita pakai baju aja setiap hari, kita pingin seperti apa gitu loh. Jadi itu perhiasan itu salah satu produk yang bisa menunjukkan karakter, mengangkat karakter seseorang. Jadi itu sebuah kebutuhan juga sih sebagai part of lifestyle ya menurut saya gitu. Kalau selama ini yang ditemui mungkin di lapangan begitu ya, di real marketnya begitu ya, mungkin selama ini Bu Erin mungkin bisa cerita, ada nggak sih orang yang mungkin akhirnya membeli berlian khususnya memang untuk investasi? Ada nggak sih kecocokan itu kalau misalnya logam mulia atau emas memang hampir rata-rata ke sana gitu ya, tapi minat orang kemudian membeli berlian mungkin untuk next buat investasi, untuk warisan mungkin ya, kalau warisan mungkin masuk ya, sih seperti apa? Pasti. Kalau diamond kan no matter what, especially natural diamond ya. Yes. Karena sekarang juga ada yang istilahnya lab grown ya kan yang dibikin oleh teknologi. Tapi kalau natural itu kan pasti no matter what it is something bikinan natural dan something to be pass on to the next generation, pasti ada sentimental value yang dalam. Karena sesuatu yang prestigious dan rare itu pasti ada sesuatu yang kalian bisa kasih gitu dan bisa menjadi sebuah story gitu loh, sesuatu yang everlasting yang kalian bisa pass it on. Nah, mungkin menjadi sebuah perhiasan yang sangat-sangat spesial no matter what gitu, karena kan dari kilaunya, dari keabadiannya gitu, berlian itu tetap menjadi simbol of love gitu. Jadi kalau kita mau pakai, even kita buat diri sendiri atau kita buat gift gitu, itu sesuatu yang sangat spesial sih, walaupun produk itu kecil gitu loh, tapi mempunyai arti yang sangat dalam gitu. Jadi kita punya produk-produk yang apa sih yang kita bisa pakai, bahwa sekarang ini perhiasan bukan cuma terlihat indah atau bisa dipakai atau just another jewelry, tapi sesuatu yang lebih deep gitu, lebih meaningful, lebih sesuatu yang menunjukkan perjalanan hidup, menceritakan perjalanan hidup kita gitu loh. Kalau dari tren harga sendiri dia akan mengalami kenaikan atau tidak sih kalau dari sisi berlian yang kemudian sudah di-pack menjadi jewelry ya, sudah menjadi perhiasan ini, daya jualnya atau nilai jualnya akan seperti apa sih ke depan? Kalau untuk ke depan ada beberapa yang mempunyai sertifikat internasional, itu ada in the end adalah kenaikan harga, tapi pasti kalau dibilang untuk investasi, pure investasi itu tidak. Saya tidak bisa bilang bahwa perhiasan berlian adalah sebuah sesuatu yang kamu bisa invest untuk jangka panjang. Karena sebenarnya kalau membeli perhiasan berlian adalah is a luxury goods. It's something that you appreciate yourself di level tertentu yang you feel that when you buy this you feel happy, you feel satisfied gitu loh. Jadi something yang bagian dari luxury lifestyle lah gitu. Oke, ada memang yang bisa mengalami kenaikan harga tapi tidak bisa digeneralisasi, semuanya juga mengalami untuk dijadikan patokan untuk sebuah investasi, tidak berbeda dengan LM ya. Kalau logam mulia kan hari ini berapa, besok bisa naik, besok bisa turun ya kan, kita nggak pernah tahu. Tapi itu kan lebih kayak komoditi barang kan, maksudnya yang LM yang bentuk memang investasi logam mulia gitu loh. Kalau ini kan perhiasan yang mempunyai sentimental value aja gitu loh. Oke. Different. Kalau sekarang kan secara fokus berarti fashion jewelry emang di diamond ya, di perhiasannya lebih ke berlian gitu ya. Iya, bahan dasarnya berlian dan emas. Berlian emas. Dan mungkin beberapa gemstone juga sih. Oke, ada gemstone. Yang aku pakai kan gems juga ya. Betul. Nanti ke depannya next ada nggak sih rencana misalnya pengembangan atau diversifikasi bisnis yang kayaknya kita fokus nih emas juga karena mungkin secara tren juga lagi naik, mungkin permintaan ternyata di lapangan juga cukup besar gitu ya, kenapa nggak kita fasilitasi? Seperti apa proyeksi pengembangan bisnis ke depannya, Bu Erin? Kita selalu open minded ya untuk melihat diversification untuk memiliki
perhiasan-perhiasan yang kita bisa produksi dengan material yang berbeda pastinya. Ya selama masih memiliki standarisasi dan curate by our standard of the brand dan mempunyai luxury standard di brand fashion jewelry sendiri, kita pasti masih menelusuri dan melakukan survei gitu loh. Tapi pasti no matter what kita memegang pedoman bahwa no matter what, warisan budaya kita itu bahan dasarnya adalah emas dan berlian, itu sesuatu yang sangat punya value gitu loh, memiliki value tersendiri gitu.